Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum ekuivalensi logika. Selamat menonton video ini dan jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton, silahkan di-play ulang atau kalau masih ada yang belum jelas lagi bisa ditanyakan di bagian komentar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Hukum ekuivalensi logika. Apakah yang dimaksud dengan hukum ekuivalensi logika? Jadi, hukum ekuivalensi logika adalah kumpulan dari beberapa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang sudah dinyatakan ekuivalen atau memiliki nilai kebenaran yang sama walaupun bentuknya berbeda. Sebagai contoh dalam matematika, misalkan sama-sama menghasilkan nilai 4, tetapi bisa dibentuk dari 2 ditambah 2 dan 6 dikurangi 2. Itu juga kita katakan ekuivalen. 2 ditambah 2 hasilnya 4, 6 dikurangi 2 juga hasilnya 4. Jadi sama-sama menghasilkan nilai yang sama walaupun memiliki bentuk yang berbeda. Dalam hukum logika pun juga sama seperti itu. Nah, di bagian hukum ekuivalensi ini berarti nanti kalimat-kalimat yang sudah terbukti ekuivalen akan kita kelompokkan dan akan kita berikan nama-nama supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Nama itu kita sebut dengan istilah hukum. Yang pertama ada istilah atau hukum komutatif dalam ekuivalensi logika. Hukum komutatif ini berbunyi A dan B ekuivalen dengan B dan A. Jadi komutatif itu dibolak-balik ya. Yang semula di depan sama seperti yang ada di belakang. Atau A dan B ekuivalen dengan B dan A. Bisa juga A atau B ekuivalen dengan B atau A. Jadi hukum komutatif berlaku untuk operator konjungsi maupun disjungsi. Boleh diletakkan di depan, boleh diletakkan di belakang, hasilnya sama. Itu yang pertama, hukum komutatif. Yang kedua, namanya adalah asosiatif. Asosiatif juga berlaku untuk operator konjungsi dan disjungsi. Yang dimaksud operator asosiatif adalah operator pengelompokan atau hukum asosiatif adalah hukum pengelompokan. Jadi, misalkan operatornya sama, misalkan konjungsi seluruhnya bisa dikelompokkan atau dikerjakan terlebih dahulu dari yang depan, baru dilanjutkan yang belakang, atau dikerjakan yang belakang terlebih dahulu, baru dilanjutkan yang depan. Contohnya misalkan A dan B dalam kurung dan C, berarti kita kerjakan yang depan dulu, baru yang belakang. Tetapi hasilnya sama saja, misalkan A dan dalam kurung B dan C. Kita kerjakan yang B dan C dulu, setelah diperoleh hasilnya baru kita dankan dengan A. Itu juga hasilnya nanti sama seperti yang ada di sebelah kiri. Untuk operator konjungsi juga sama. Atau disjungsi ya, disjungsi juga sama, A atau B dalam kurung, atau C ekuivalen dengan A atau B atau C. Jadi untuk yang kedua, hukum asosiatif atau hukum pengelompokan selama tandanya sama, disjungsi seluruhnya atau konjungsi seluruhnya, boleh dikerjakan dari kiri terlebih dahulu atau dari kanan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga namanya adalah hukum distributif atau distribusi. Hukum ini berlaku untuk operator dan dengan operator atau jika digunakan bersama-sama. Hampir seperti perkalian, misalkan kita memiliki suatu pernyataan A dan kurung buka B atau C, maka nilainya atau ekuivalen dengan A dan B. Jadi seperti ini sebentar, kita kalikan seperti ini. A, nah, A dan B hasilnya yang ini. Kemudian A dan C hasilnya adalah ini. Selanjutnya untuk
operator yang ada di tengah, operator ataunya ini bergeser diletakkan di sini. A dan B atau A dan C, seperti itu. Kemudian untuk yang disjungsi juga sama, A atau dalam kurung B dan C ekuivalen dengan A atau B dan A atau C. Yang perlu diingat di sini jika kita lihat bentuknya hampir mirip seperti asosiatif, tetapi kita lihat tandanya berbeda. Jika pada asosiatif tadi kalau disjungsi semuanya, atau kalau konjungsi semuanya, tetapi jika di sini yang satu disjungsi, yang satu lagi konjungsi. Dan sebaliknya, yang satu konjungsi, yang satu disjungsi. Seperti itu untuk hukum distributif atau hukum hampir mirip seperti perkalian ya, konsep perkalian. Selanjutnya hukum identitas. Hukum identitas maksudnya adalah proposisi yang kita operasikan dengan operator tersebut hasilnya sama, identitas itu kembali seperti semula, tidak berubah. Jadi A dan A ini proposisi dan T ini true ya. A dan true hasilnya A atau false hasilnya A. Nah, ini seperti ini hasilnya. A dan true hasilnya A dan A atau false hasilnya adalah A. B dan true hasilnya B, B atau false hasilnya B. Sesuatu dan true hasilnya sesuatu, sesuatu atau false hasilnya sesuatu juga. Jadi yang dimaksud hukum identitas adalah jika dioperasikan dengan operator itu dan nilai tertentu maka hasilnya tetap. Itu namanya hukum identitas. Kemudian yang kelima, kita memiliki hukum ikatan. Hukum ikatan hampir mirip seperti hukum identitas. Coba kita lihat di sini. A atau true ekuivalen dengan true. A dan false hasilnya atau ekuivalen dengan false. Nah, ini namanya hukum ikatan. A atau true. Mungkin masih ada yang bingung untuk bagaimana sih kok bisa dikatakan seperti ini. Jadi saya ulangi kembali, yang dimaksud dengan ekuivalen adalah hasilnya sama jika kita buat tabel kebenaran. Contoh misalkan A atau true, kita buat tabel kebenaran karena hanya satu proposisi, kita buat proposisinya seperti ini. A, berarti nilainya adalah true, false, kemudian kolom kedua adalah true. Karena kolom true, maka nilainya juga true. Sekarang kita buat kolom A atau true. A atau true. Ingat, untuk disjungsi berarti bernilai salah jika keduanya salah. Salah jika keduanya salah. Karena tidak ada yang keduanya salah, maka hasilnya adalah true semua. Jadi terlihat di sini untuk hasil dari A atau false, A atau true, kolom ini, hasilnya kita bandingkan dengan true, kolom true ternyata hasilnya ekuivalen atau sama. Untuk yang A dan false, ekuivalen dengan false, saya kira juga hasilnya nanti sama. Itu hukum ikatan. Hukum-hukum yang sebelumnya juga sama seperti itu. Yang keenam, kita memiliki hukum negasi. Hukum negasi berbunyi A atau negasi A hasilnya atau ekuivalen dengan true, A dan negasi A ekuivalen dengan false. Jika kita buat tabel kebenaran, nanti hasilnya ekuivalen. A atau negasi A ekuivalen dengan true, dan A dan negasi A ekuivalen dengan false. Kemudian yang ketujuh namanya hukum negasi ganda. Negasi dinegasikan, hasilnya kembali seperti semula. Negasi A dinegasikan, hasilnya ekuivalen dengan A. Itu namanya hukum negasi ganda. Misalkan kita tambahkan negasi lagi di sini, negasi, maka nanti kita peroleh
hasilnya adalah negasi A. Jadi biasanya untuk negasi itu dituliskan kalau berjumlah genap, maka hasilnya sama seperti proposisinya, tetapi kalau berjumlah ganjil, contohnya ini berjumlah 3, maka menjadi negasi. Untuk tanda negasi, dalam hukum ekuivalensi lebih mudah kita tuliskan dalam bentuk garis di atas. Jadi agar lebih menghemat tempat juga seperti ini, negasi A atau double negasi A atau triple negasi A. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ekuivalen dengan negasi A. Seperti ini. Supaya lebih mudah. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan kita memiliki hukum idempoten. Idempoten adalah proposisi yang dioperasikan dengan proposisi itu sendiri hasilnya juga sama. A dan A ekuivalen dengan A atau A hasilnya juga A. Jadi dioperasikan dengan operator itu sendiri atau dengan proposisi itu sendiri. Kemudian yang ke-9 namanya adalah hukum De Morgan. Negasi A dan B ekuivalen dengan negasi A atau negasi B. Kemudian negasi A atau B ekuivalen dengan negasi A dan negasi B. Nah, ini supaya lebih mudah dalam memahaminya, maka tanda negasinya lebih mudah kita tuliskan di bagian atas. Berarti menjadi A dan B. Perhatikan contohnya, misalkan seperti ini. Kita negasikan seluruhnya. Karena ada di depan kurung, berarti maksudnya adalah seluruh kalimat ini kita negasikan. Maka ini hasilnya adalah ekuivalen A karena ada garis di atasnya berarti menjadi negasi A. Seperti ini kalau kita tulis. Kemudian B juga ada satu tanda garis di atasnya berarti menjadi negasi B. Sementara untuk operator dan dinegasikan berarti menjadi operator atau seperti ini. Itu cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan hukum De Morgan. Jadi untuk tanda negasinya lebih baik dituliskan di atas saja. Kalau memang untuk tanda kurung seperti ini berarti tuliskan saja tanda negasinya panjang seperti itu. Misalkan ini kita negasikan lagi. Nah, nanti misalkan contohnya negasi double seperti ini, maka kita peroleh hasilnya adalah negasi. Karena A double negasi berarti menjadi hanya A saja. Kemudian B double negasi berarti menjadi B saja. Kemudian disjungsi karena dinegasikan menjadi konjungsi. Berarti seperti ini. Ini namanya hukum De Morgan. Kemudian yang ke-10 namanya adalah hukum absorpsi atau penyerapan. Nah, di hukum absorpsi ini atau penyerapan maksudnya adalah kalimat yang panjang sebenarnya hasilnya sama saja dengan satu buah proposisi. Jika kita lihat bentuknya hampir mirip seperti operator atau hukum distributif karena di sini operatornya berbeda. Atau yang satunya lagi dan. Hampir mirip. Tetapi yang membedakan adalah di sini ada proposisi yang sama, yaitu proposisi A dengan proposisi yang ada di dalam tanda kurung. Nah, jika Anda menemui bentuk seperti ini nilai ekuivalennya kalimat yang ada di sebelah kiri ekuivalen dengan A. Jadi hanya A saja yang digunakan. Atau kalau menemui A dan dalam kurung A atau B nilainya ekuivalen dengan A. Jadi yang panjang ini sebenarnya hanya satu proposisi saja, yaitu proposisi A. Itu hukum absorpsi atau penyerapan. Kemudian yang ke-11 namanya hukum negasi true false.
Jadi kebalikannya ya. True dinegasikan hasilnya false, false dinegasikan hasilnya true. Saya kira mudah untuk hukum ke-11 ini. Selanjutnya hukum ke-12 namanya adalah hukum implikasi. Nah, ini yang perlu diingat-ingat karena sering sekali digunakan. A implikasi B ekuivalen dengan negasi A atau B. Misalkan saya punya P implikasi Q, maka hasilnya ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, seperti itu. Tidak boleh dibolak-balik kalau pada implikasi. Jadi yang depan menjadi tanda negasi, yang belakang tetap, tetapi operatornya berubah menjadi atau yang semula implikasi. Untuk hukum implikasi ini biasanya kita gunakan saat pertama kali melihat suatu pernyataan. Jika memiliki tanda implikasi, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menghilangkannya terlebih dahulu menjadi bentuk yang ada di sebelah kanan. Setelah menjadi bentuk yang di sebelah kanan, baru kita menggunakan 10 atau 11 hukum yang kita pelajari sebelumnya. Ada absorpsi, ada komutatif, asosiatif, dan lain sebagainya. Jadi, untuk implikasi ini biasanya kita gunakan terlebih dahulu. Itu hukum yang ke-12. Hukum yang ke-13 adalah hukum kontraposisi. Ini kebalikan dari implikasi tadi, hampir mirip seperti implikasi. A implikasi B ekuivalen dengan negasi B implikasi negasi A. Jadi implikasi biasa dibentuk menjadi dua bentuk ya, menjadi hukum implikasi tadi atau menggunakan hukum kontraposisi. Tetapi yang sering digunakan adalah hukum implikasi sebelumnya. Jadi yang ini dibalik posisinya, A menjadi letaknya di belakang negasi A, kemudian yang B kita letakkan di depan dengan tanda negasi B. Kemudian untuk hukum yang ke-14 namanya adalah hukum biimplikasi atau implikasi dua arah. A biimplikasi B artinya sama saja dengan A implikasi B dan B implikasi A. Jadi A ke B, kemudian B ke A, implikasi dua arah. Yang ini A ke B, yang ini B ke seperti itu. Implikasi dua arah. Nah, untuk biimplikasi ini juga sering digunakan di fase atau tahap pertama dalam menyelesaikan suatu soal hukum logika. Jadi langkah pertama kita lihat dulu apakah soal itu ada biimplikasinya. Kalau ada biimplikasinya maka kita harus mengurai biimplikasi itu menjadi bentuk implikasi. Caranya menggunakan hukum biimplikasi ini. Setelah menjadi bentuk implikasi, maka implikasinya harus kita hilangkan dengan cara menggunakan hukum implikasi pada hukum ke-12 tadi. Nah, setelah implikasi dan biimplikasinya hilang, maka kita bisa menyelesaikan soal itu menggunakan cara-cara atau menggunakan hukum-hukum yang lainnya. Kira-kira caranya seperti itu. Nah, secara singkat ada 12 hukum yang sudah kita paparkan di depan tadi, kita tuliskan seperti ini. Silahkan ini bisa Anda screenshot dulu supaya lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan. Nah, di sini saya berikan catatan. Bila suatu kalimat yang melibatkan operator implikasi atau biimplikasi, maka operator tersebut terlebih dahulu diubah menjadi operator dan atau serta negasi. Kalau menemui biimplikasi berarti Anda bisa mengubahnya menjadi dengan hukum ke-14 atau kalau diperoleh bentuk implikasi, Anda bisa mengubahnya menggunakan hukum ke-12. Nah, jika itu sudah diubah menjadi bentuk tidak ada implikasi atau biimplikasinya, maka Anda bisa menyelesaikan menggunakan 11 hukum yang sudah ada di sini. Apakah 11 itu harus digunakan seluruhnya? Tidak digunakan seluruhnya, tetapi gunakan sesuai dengan keperluan saja.
Contohnya seperti ini, saya memiliki bentuk, sederhanakan bentuk berikut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita tuliskan dulu dalam bentuk yang lebih mudah, bentuknya seperti ini kira-kira, supaya lebih mudah diselesaikan. A dan B, yang A menggunakan tanda negasi, kemudian karena ini dinegasikan seluruhnya, saya tulis seperti ini. Dan A atau B. Nah, ini digunakan untuk contekan ya, untuk melihat hukum-hukum yang bisa kita gunakan, tidak perlu dihafalkan. Yang pertama, kita lihat di sini apakah ada biimplikasinya. Apakah ada biimplikasinya? Ternyata kita lihat tidak ada biimplikasi. Selanjutnya, kita lihat di soal ini apakah ada implikasinya. Apakah ada implikasinya? Jika ada, kita bisa menggunakan hukum yang ke-12. Ternyata juga tidak ada. Maka langkah selanjutnya adalah kita ubah ini karena sudah tidak ada implikasi atau biimplikasinya, kita bisa menggunakan hukum nomor 1 sampai nomor 11. Langkah pertama yang paling mudah adalah kita menghilangkan terlebih dahulu tanda negasi yang panjang ini, yaitu menggunakan hukum De Morgan. Kalau kita lihat ke depan untuk rumus atau hukum yang digunakan. Kita bisa menuliskan di sini A, karena ini double negasi, berarti sama saja dengan A. A negasi dinegasikan hasilnya A ya. Kemudian dan dinegasikan hasilnya atau B dinegasikan satu kali hasilnya adalah negasi B. Seperti ini. Dan A atau B. Supaya lebih mudah, di belakang sini Anda bisa menambahkan keterangan hukum apa yang digunakan. Misalkan diberikan catatan hukum De Morgan, misalkan seperti itu. Selanjutnya, setelah menjadi bentuk seperti ini, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan? Oh, mungkin kita lihat. Cara yang lebih mudah adalah lihat apakah ada yang sama dari eh, dua suku ini. Oh, ternyata sama-sama memiliki suku A, di sini juga sama-sama tandanya atau. Nah, kita bisa menggunakan hukum distributif. Hukum distributif berarti bisa kita tuliskan karena A ataunya sama, berarti kita tuliskan A atau kalau ini justru distributifnya dari kanan ke kiri. A atau negasi B dan B. Nah, seperti ini. A atau negasi B, hasilnya A atau negasi B, kemudian operator dan A atau B, hasilnya A atau B. Nah, ini menggunakan hukum distributif. Bisa Anda tuliskan di belakang sini. Hukum yang digunakan hukum distributif. Kemudian, setelah menjadi bentuk seperti ini, kita lihat yang sama lagi. Oh, ternyata ada B dan negasi B. Kita lihat di sini ada tidak yang bentuknya seperti itu. Oh, ternyata kita bisa menggunakan hukum negasi. Nah, hukum negasi. A atau negasi A hasilnya true, A dan negasi A hasilnya false. Maka ini sama saja. B dan negasi B hasilnya juga false. Maka ini A atau negasi B dan B sama saja dibolak-balik karena untuk operator dan berlaku hukum komutatif dibolak-balik hasilnya sama. Maka ini juga hasilnya sama, yaitu hasilnya false. Ini menggunakan hukum negasi. Anda tuliskan di belakang. Kemudian, A atau false yang terakhir, kira-kira apa yang bisa kita gunakan di sini? A atau false.
A atau false. Oh, kita bisa menggunakan hukum ikatan. A atau false berarti hasilnya ekuivalen dengan eh, maaf, A atau false hukum identitas ya yang digunakan hukum identitas berarti hasilnya ekuivalen dengan A. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, hanya terdiri satu proposisi saja. Jadi, pernyataan yang panjang ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk ringkas yaitu hanya A saja. Dua pernyataan ini dikatakan ekuivalen. A negasi A dan B dan A atau B ekuivalen dengan A. Kalau saya tuliskan seperti itu kira-kira. Nah, itu contoh penggunaan hukum logika atau hukum logika yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan suatu bentuk yang masih panjang ya. Jadi suatu bentuk ekspresi logika yang panjang bisa kita sederhanakan dengan hukum logika tersebut. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk latihan. Saya kira mudah untuk menyelesaikannya. Yang perlu perhatian khusus yang C dan D ini. Nah, karena C dan D memiliki implikasi, berarti harus diubah dulu menjadi atau dihilangkan dulu implikasinya. Saya berikan contoh awal, nanti uh, bisa Anda lanjutkan. Yang C misalkan, kita memiliki A, implikasi negasi B, yang seluruhnya dinegasikan. Nah, seperti ini kira-kira. A implikasi negasi B yang seluruhnya dinegasikan, termasuk implikasinya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghilangkan implikasinya terlebih dahulu. Di hukum logika yang sudah disampaikan di depan, kita memiliki A implikasi B hasilnya ekuivalen dengan negasi A atau B. Maka yang ini hasilnya kita peroleh A berarti menjadi negasi A atau B. B-nya negasi. Nah, ini negasi B, maaf. A, sebentar. Ya, dulu. Ini tanda negasinya mengikuti ini ya, berarti ini seharusnya A, negasi A atau B. Nah, selanjutnya ini kita negasikan. Seperti ini. Sekarang baru kita gunakan atau tanda implikasinya sudah hilang, maka selanjutnya kita bisa menggunakan atau menghilangkan tanda negasi yang panjang menjadi A double negasi hasilnya A atau dinegasikan menjadi dan B double negasi hasilnya adalah B. Apakah ini sudah paling sederhana? Iya, ini sudah bentuk yang paling sederhana, jadi berhenti sampai A dan B, tidak perlu dilanjutkan lagi, karena sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi langkahnya seperti itu, kalau Anda menemui bentuk implikasi, maka hilangkan implikasinya terlebih dahulu, atau mungkin ketemu bentuk B-implikasi. B-implikasinya dihilangkan terlebih dahulu, diubah menjadi implikasi, setelah menjadi implikasi, baru implikasinya dihilangkan. Nah, setelah itu baru Anda gunakan hukum-hukum yang sudah ada. Itu cara menyederhanakan. Selanjutnya untuk cara membuktikan, ini juga sebenarnya hampir mirip seperti cara menyederhanakan. Hanya kalau cara menyederhanakan tadi, belum diketahui bentuk paling sederhananya seperti apa. Tetapi kalau cara membuktikan, sudah diketahui bentuk atau target yang ingin dicapai. Jadi tinggal membuktikan hasilnya sama seperti bentuk tersebut. Itu namanya membuktikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah bila Anda menemui dua buah proposisi atau dua kalimat yang
eee, ingin dicari apakah ekuivalen atau tidak, misalkan kalimat itu yang satunya rumit dan yang satunya lagi sederhana, maka intinya adalah yang rumit itu Anda ubah menjadi bentuk sederhana, sehingga nanti lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang rumit ubah menjadi bentuk sederhana, begitu juga misalkan yang rumitnya ada di sebelah kanan, ubah menjadi bentuk yang sederhana. Kalau rumitnya dua-duanya gimana? Kalau rumitnya dua-duanya silahkan masing-masing bentuk diubah menjadi bentuk yang sederhana, baik itu bentuk yang sebelah kiri atau bentuk yang sebelah kanan, nanti akan diperoleh bentuk yang sederhana untuk kedua ruas tersebut dan hasilnya saya kira kalau sama-sama ekuivalen pasti sama. Nah, seperti ini. Ini bisa Anda coba. Ini kita lihat di sini yang nomor satu ternyata terdiri dari dua ruas, yang ini rumit atau rumit itu panjang gitu ya, kemudian diminta membuktikan apakah ekuivalen dengan negasi A. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah yang sebelah kiri silahkan dijabarkan menggunakan hukum-hukum logika tadi sampai diperoleh hasilnya negasi A. Jika memang sudah dilakukan maksimal tetapi hasilnya tidak sama atau tidak ketemu bentuk yang ditanyakan, maka berarti tidak terbukti bahwa dua ruas itu ekuivalen. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ekuivalen di sini sebenarnya tidak ada urutan pasti, tetapi yang perlu diperhatikan adalah implikasi dan biimplikasi tadi. Langkah pertama, cari dulu biimplikasinya. Kalau biimplikasinya ada, maka ubah menjadi bentuk implikasi. Kemudian setelah menjadi bentuk implikasi, hilangkan implikasinya menggunakan hukum ekuivalen, menggunakan hukum implikasi. Selanjutnya, setelah implikasi dan biimplikasinya hilang, bisa Anda kerjakan dengan 10 atau dengan 11 hukum ekuivalensi yang sudah diberikan. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini, tunjukkan ingkaran dari kalimat berikut. Untuk menunjukkan ingkaran kalimat ini sebenarnya Anda hanya perlu mengubahnya menjadi bentuk uh, bentuk bentuk simbol ya. Nah, calon mahasiswa diterima jika dan hanya jika dewasa. Maka misalkan ini kita buat sebagai proposisi A, yang ini proposisi B, operatornya adalah jika dan hanya jika. Maka kita buat A, B implikasi, B. Nah, karena ini pertanyaannya adalah ingkaran, maka dinegasikan. Ini ekuivalen dengan A implikasi B dan B implikasi A. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kurung dan seluruhnya dinegasikan seperti ini. Ini nanti bisa Anda jabarkan untuk A implikasi B, tentu saja hasilnya pasti nanti akan lebih panjang. A implikasi B menjadi negasi A atau B, dan negasi B atau A. Dinegasikan lagi, nanti tinggal Anda disederhanakan sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Setelah menjadi bentuk yang paling sederhana, dikembalikan lagi ke dalam pernyataan. Yang A kita ubah menjadi calon mahasiswa diterima, kemudian yang B menjadi calon dewasa. Nanti tinggal operatornya apa, tinggal Anda buat dalam bentuk kalimat. Ini juga sama sederhana. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi tentang hukum ekuivalensi. Cukup panjang videonya. Semoga tidak bosan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, silahkan di-play ulang kembali. Atau kalau masih ada yang belum jelas lagi, silahkan dituliskan pertanyaan pada bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.